तुझे हम दो सना ज़ेबा है प्यारे, कि तूने काम सब मेरे सवारे। तेरे एहसान मेरे सर पर है भारे, चमकते हैं वो सब जैसे सितारे। हुआ मैं तेरे फजलों का मुनादी, फसुब्हानल्लज़ी अख़ज़ल्लादी। हुआ मैं तेरे फजलों का मुनादी, फसुब्हानल्लज़ी अख़ज़ल्लादी। हुआ मैं तेरे फजलों का मुनादी, फसुब्हानल्लज़ी अख़ज़ल्लादी। Sore ini adalah waktu yang sangat istimewa di Masjid Fazal di London. Ini menandai peringatan 100 tahun peletakan batu pertama Masjid Fazal dan juga kunjungan Khalifah kedua Jemaat Ahmadiyah. Sekarang kita akan memulai acara kita dengan tilawat Al-Quran dalam bahasa Arab oleh Imam Nasim Bajwa Sahib dan juga terjemahannya dalam bahasa Inggris oleh Tuan Jonathan Butterworth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace and blessings of Allah be upon you. Ayat-ayat Al-Quran yang akan dibacakan adalah surah 2 ayat 128 sampai 130. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa min وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May the peace and blessings of Almighty God be upon you. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Dan ingatlah
saat ketika Ibrahim dan Ismail mendirikan pondasi rumah itu sambil berdoa, "Wahai Tuhan kami, terimalah amal ini dari kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang berserah diri kepada Engkau, dan jadikanlah dari antara keturunan kami satu umat yang berserah diri kepada Engkau, dan perlihatkanlah kepada kami cara-cara ibadah kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat, Maha penyayang. Wahai Tuhan kami, bangkitkanlah seorang Rasul di antara mereka dari kalangan mereka sendiri, yang akan membacakan ayat-ayat Engkau kepada mereka, mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkau Maha Perkasa, Maha Bijaksana." Thank you, and welcome once again to this very special centenary event. We are joined by many of our distinguished guests, friends and neighbours, and we welcome you all. Kita memiliki acara yang padat. Oleh karena itu, tanpa membuang waktu lagi, saya mempersilahkan Bapak Rafiq Ahmad Hayat, Amir Jemaat Ahmadiyah Inggris, untuk menyampaikan kata sambutannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur tercinta, para hadirin dan hadirat sekalian yang terhormat, dan semua pemirsa MTA di seluruh dunia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bergembira menyambut Anda sekalian di acara peringatan 100 tahun yang bersejarah ini. Acara ini mencakup dua hal, yakni kunjungan pertama ke Inggris oleh Khalifah Jemaat Muslim Ahmadiyah dan peletakan batu pertama masjid ini, yaitu pada tanggal 19 Oktober di Masjid Fazal oleh Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, Khalifah yang kedua. Kunjungan ini terjadi sebagaimana yang mungkin telah Anda lihat sebelumnya dalam film dokumenter atas undangan dari Sir Denison Ross, seorang orientalis terkemuka yang memiliki minat mendalam pada agama. Undangan khusus diberikan kepada Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad untuk menyampaikan pidato tentang Jemaat Muslim Ahmadiyah yang telah berdiri hanya 35 tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 1889. Perjalanan huzur yang bersejarah melalui laut dan kereta api ini adalah melalui Timur Tengah, dan beliau tiba di London dan tinggal selama 2 bulan. Selama tinggal di London, beliau menyampaikan banyak ceramah dan wawancara dengan media tentang berbagai topik, baik itu keadaan politik di India hingga tentang kehidupan Rasulullah SAW dan ajaran Islam, dan mengunjungi berbagai tempat termasuk gedung parlemen. Kunjungan beliau mendapat liputan yang luas. Meskipun jemaat Ahmadiyah saat itu sangat kecil di Inggris, tetapi kedatangan beliau mendapatkan pertolongan ilahi. Huzur telah mengirim para mubalik ke seluruh dunia, termasuk mubalik pertama jemaat ke luar negeri, yaitu Hazrat Chaudhry Fateh Muhammad Sayyal, yang dikirim ke London pada tahun 1913. Oleh karena itu, Inggris memiliki hubungan yang panjang khususnya dengan Jemaat Muslim Ahmadiyah. Masjid ini juga merupakan tempat di mana di bawah arahan Hazrat Khalifatul Masih yang kedua, Imam Masjid London saat itu, yaitu Maulana Abdul Rahim Dard, meyakinkan Muhammad Ali Jinnah untuk kembali ke India untuk memperjuangkan perjuangan umat Islam saat itu. Ini adalah titik balik dalam sejarah yang akhirnya berujung pada pembentukan Pakistan. Kita beruntung hadir di sini juga keturunan dari mubalik awal, yaitu keluarga Chaudhry Fateh Muhammad Sayyal, keluarga Maulana Abdul Rahim Dard Sahib, dan juga keluarga Maulana Mufti Muhammad Sadiq Sahib. Mereka adalah para mubalik awalin yang datang ke masjid ini.
Kami juga sangat beruntung dengan kehadiran cucu dari Syekh Abdul Qadir Sahib yang meresmikan masjid pada tahun 1926. Hadir di sini juga keturunan dari keluarga Rufi yang turut serta membangun masjid, dan mereka bersama kita di malam ini untuk merayakan acara yang sangat penting ini. Dan yang terpenting, di tengah-tengah kita juga adalah keturunan dari keluarga Hazrat Khalifatul Masih yang kedua, yang mana ini merupakan kehormatan yang luar biasa bagi kami. Masjid ini merupakan pusat Jemaat Muslim Ahmadiyah, dan ini menarik banyak pengunjung dari kalangan yang terhormat, dari pemimpin agama hingga pemerintahan, termasuk Pangeran Faisal dari Arab Saudi. Ini juga merupakan rumah bagi Tuan Sher Muhammad Chaudhry Zafrullah Khan, Menteri Luar Negeri Pakistan yang pertama dan Presiden Mahkamah Internasional. Profesor Abdus Salam, seorang Muslim peraih Nobel pertama dalam bidang sains, juga memiliki hubungan yang panjang dan sangat dekat dengan masjid ini. Dan yang terpenting adalah masjid ini telah diberkati oleh setiap khalifah Jemaat Ahmadiyah sejak tahun 1924. Hazrat Khalifatul Masih yang ketiga, seperti yang Anda saksikan dalam film dokumenter, Hazrat Mirza Nasir Ahmad adalah lulusan Oxford. Beliau mengunjungi Inggris beberapa kali dan mengunjungi parlemen, dan beliau menyampaikan pidato utama di konferensi Selamatnya Nabi Isa dari Salib yang diadakan di Commonwealth Institute pada tahun 1978. Beliau juga meletakkan batu pertama Mahmud Hall yang merupakan kompleks di sebelah Masjid Fazal sendiri. Peristiwa paling penting adalah pada tahun 1984 ketika undang-undang anti-Ahmadiyah yang baru di Pakistan membuat Hazrat Khalifatul Masih tidak mungkin untuk tetap tinggal di Pakistan. Sehingga Hazrat Khalifatul Masih, Hazrat Mirza Tahir Ahmad, Khalifah keempat, pindah ke Inggris dan masjid ini menjadi kantor pusat jemaat sejak saat itu. Ini adalah saat yang penting dan mengubah masjid ini dari pusat nasional menjadi pusat jemaat internasional. Dan dari sinilah Huzur meluncurkan stasiun televisi Muslim global pertama di dunia, yaitu MTA Internasional, yang sekarang disiarkan ke segenap penjuru dunia. Semua ini dimulai dari sebuah studio kecil di sudut gedung Mahmud Hall yang berada di sebelah tenda. Seiring dengan kemajuan jemaat, beliau meletakkan batu pertama masjid di Morden yang merupakan masjid terbesar di Eropa. Dan beliau juga mengarahkan jemaat untuk memperoleh lokasi baru di Tilford, Surrey, yang kemudian menjadi tempat jalsah salanah dan sekarang menjadi tempat tinggal bagi Hazrat Khalifatul Masih saat ini. Bulan April 2003 adalah sejarah bagi jemaat ketika Hazrat Mirza Masrur Ahmad terpilih sebagai Khalifatul Masih setelah wafatnya Khalifah yang keempat. Ini adalah pertama kalinya seorang khalifah terpilih di tempat di luar anak benua India, dan ini adalah masjid yang penuh dengan keberkatan. Huzur telah memimpin tablik global beliau untuk perdamaian, dan ini adalah pusat beliau selama lebih dari 15 tahun sebelum pindah ke kantor pusat baru di Tilford. Hazrat Khalifatul Masih adalah sosok perdamaian yang berbicara di parlemen seluruh dunia. Beliau mengabdikan kehidupan beliau untuk perdamaian dan berulang kali mendesak para pemimpin dunia untuk mengutamakan perdamaian di atas segalanya. Pada tahun 2003, Huzur meresmikan Masjid Baitul Futuh di Morden yang merupakan masjid terbesar di Eropa Barat. Huzur memulai Simposium Perdamaian Nasional pada tahun 2009 dan meluncurkan Ahmadiyya Muslim Prize untuk kemajuan perdamaian, yang mana ini merupakan penghargaan internasional. Pada tahun 2014, Huzur menjadi pembicara utama pada
konferensi agama-agama dunia di Guildhall, London. Huzur menjadi pengawas bagi pelaksanaan upaya-upaya untuk memberikan makanan, perawatan kesehatan, energi, air bersih bagi mereka yang paling membutuhkan. Dan kini jemaat telah berkembang ke lebih dari 213 negara dan kawasan di seluruh dunia. Dari awal yang sederhana ketika kita tidak memiliki dana untuk memanaskan masjid hingga kini memiliki hampir 150 cabang di Inggris saja, termasuk masjid yang terbesar di Eropa Barat. Dan ini adalah berkat kepemimpinan Hazrat Mirza Masroor Ahmad dan tentu saja berkat karunia Tuhan. Jadi kita sangat bersyukur kepada Tuhan untuk hal ini dan bahkan lebih dari sebelumnya. Karena sampai hari ini kita telah diberkati oleh lembaga khilafat. Saya berterima kasih kepada Anda sekalian yang telah bergabung dengan kami malam ini. Kami berharap kita akan selalu dapat bekerja sama untuk tujuan perdamaian. Terima kasih Tuan Rafiq Hayat Sahib. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, kami akan menyiarkan pidato langsung dari Hazrat Mirza Masroor Ahmad dari masjid di Tilford, Surrey. Kami mengundang beberapa pembicara tamu dan saya ingin menyambut pembicara pertama kami yaitu Tuan Chris Cotton, Wakil Lord Lieutenant of Greater London. Tuan Chris merupakan pemimpin sejumlah yayasan amal. Kami mempersilahkan beliau untuk menyampaikan beberapa patah kata. Tuan Amir, para tamu terhormat, selamat sore. Saya sangat senang berada di sini malam ini untuk mewakili Lord Lieutenant dari London Raya, Yang Mulia Raja Charles, perwakilan untuk Morden, di mana kami memiliki hubungan yang erat dengan jemaat ini. 100 tahun yang lalu, ada perjalanan dari India, seperti yang baru saja disampaikan kepada kami, yaitu perjalanan ke Inggris oleh Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad Sahib, Khalifah kedua Jemaat Ahmadiyah, dan ini adalah suatu perjalanan yang sangat penting dalam sejarah gerakan keagamaan, khususnya di negara ini. Masjid yang terletak di wilayah Wandsworth ini adalah bangunan pertama yang didirikan di London untuk ibadah umat Islam. Sebelum pembangunan masjid ini, Huzur Khalifatul Masih kedua berbicara kepada kalangan media Inggris, di mana saya akan menerjemahkan apa yang beliau sampaikan saat itu. Saya berharap Inggris akan dengan tangan terbuka membantu misi kami dan semua orang yang sungguh-sungguh menginginkan kecintaan Tuhan akan mengalihkan perhatian mereka tanpa memperdulikan ejekan atau celaan. Media Inggris yang menjunjung tinggi kebebasan akan membantu kami dalam mencapai kebebasan sejati. Bahkan, mereka yang menentang pandangan kita setidaknya harus mempertimbangkan bahwa tujuan kita dan mereka adalah sama, yaitu menegakkan kebajikan di dunia dan menciptakan persaudaraan sejati dengan membangun kembali hubungan antara manusia dan Tuhan, yang mana ini menghasilkan perdamaian. Namun ketika kita merenungkan kesatuan tujuan ini dan bekerja dalam lingkup kita sendiri, persatuan ini pasti akan mengharuskan kita untuk saling bekerja sama. Sejak kunjungan itu, Masjid Fazal yang dikenal sebagai Masjid London dan Jemaat Muslim Ahmadiyah di Inggris telah memainkan peran penting dalam menyebarkan pesan Islam tentang perdamaian dan kebutuhan untuk memperkuat hubungan manusia dengan Tuhan dan untuk mengkhidmati manusia. Jemaat Ahmadiyah memberikan peran aktif kepada masyarakat melalui acara-acara amal, acara lingkungan,
dan juga gerakan seperti donor darah. Semua ini merupakan bukti besar atas komitmen mereka terhadap cita-cita ini. Saya mengetahui bahwa Yang Mulia Raja Charles telah mengirim pesan dukungan beliau pada acara Jalsah Salanah di Hampshire tahun ini. Dan jika di antara Anda sekalian ada yang belum pernah berkunjung ke Jalsah Salanah, saya sangat merekomendasikan Anda untuk berkunjung. Sebagai Ahmadi, saya mengetahui bahwa Anda juga berterima kasih kepada Raja dan juga pemerintahan yang mulia selama 100 tahun terakhir atas suasana toleransi beragama untuk menjaga suasana di masyarakat kita di mana kebebasan beragama berlaku, sebagaimana kita juga berterima kasih kepada pemerintah di semua negara di mana jemaat Muslim Ahmadiyah dan golongan dari agama lainnya hidup tanpa rasa takut akan penganiayaan dan kezaliman. Kembali ke masjid ini dirancang oleh seorang Kristen yang taat beragama. Beliau adalah seorang pria yang lembut, dan dari semua catatan tulisan-tulisannya, beliau menekankan pentingnya taman untuk memperkaya kehidupan manusia. Tuan Thomas awalnya adalah seorang arsitek lanskap dan beliau merancang taman di Peace Palace di Den Haag pada tahun 1908. Masjid ini digambarkan sebagai bangunan Islam Inggris yang dipengaruhi oleh arsitektur kontemporer dan juga Art Deco, dan saya mengetahui bahwa ini adalah bangunan yang bersejarah dan terdaftar. Sebagai penutup, saya ingin membacakan prasasti di bagian depan masjid tertanggal 19 Oktober tahun 1924. Untuk mencari keridhaan Tuhan, agar namanya dimuliakan di Inggris, dan agar orang-orang di negara ini juga dapat mengambil bagian dari keberkatan yang telah dilimpahkan kepada kita. Saya berdoa kepada Tuhan agar Dia menerima upaya yang penuh dengan kerendahan dari semua anggota jemaat Ahmadiyah, baik wanita maupun pria, dan agar Tuhan menyediakan sarana untuk kemakmuran masjid ini. Dan semoga Tuhan menjadikannya selamanya sebagai pusat penyebaran kesucian, kesalehan, keadilan, dan kasih sayang. Dan semoga tempat ini menjadi matahari cahaya kerohanian yang bersinar di negara ini. Saya berpikir bahwa doa ini telah terjawab dan Jemaat Ahmadiyah berkembang pesat saat ini. Terima kasih banyak. Thank you, Chris Cotton. Terima kasih Tuan Chris Cotton. Pembicara kita berikutnya adalah Jonathan Cedric yang merupakan Archdeacon untuk Southwark. Tuan Jonathan telah menjabat sebagai Archdeacon di Southwark sejak tahun 2022. Kami persilahkan beliau untuk menyampaikan kata sambutan. Terima kasih banyak atas kata sambutannya. Tuan Amir, para tamu terhormat, Assalamualaikum. Senang sekali bisa berada di sini bersama Anda, dan saya ingin mengucapkan selamat kepada jemaat. Saya telah mengunjungi masjid di Morden beberapa kali, tetapi ini adalah kunjungan pertama saya ke sini. Senang sekali bisa melihat masjid yang indah ini dan belajar lebih banyak tentang peran penting yang dijalankan dalam sejarah Jemaat Ahmadiyah di negara ini, dan juga pengkhidmatan kepada masyarakat di negara ini. Saya ingin mengucapkan selamat atas berbagai kegiatan yang sangat penting bagi masyarakat dan sekitarnya. Ketika saya mengunjungi masjid di Morden untuk pertama kali, saat itu ada turnamen sepak bola yang dihadiri oleh berbagai peserta dari berbagai belahan dunia, dan mereka
tinggal di aula yang sangat besar di masjid di Morden. Ini merupakan hal yang sangat luar biasa untuk dilihat dan saya pikir ini adalah semangat dari jemaat ini, baik dalam menyatukan kaum muda maupun dalam kehidupan terhadap kesejahteraan kerohanian dan juga jasmani segenap orang dari segala usia. Dan ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa dari kegiatan yang Anda lakukan. Saya meyakini bahwa London adalah kota yang paling multikultural di dunia. Dan Inggris sekarang menurut PBB adalah negara yang paling beragam di dunia. Jadi tampaknya ini sangatlah tepat bahwa Masjid Ahmadiyah atau Masjid London yang telah berdiri 100 tahun yang lalu tidak diragukan lagi telah memainkan peran besar dalam pengembangan keragaman ini. Bagi saya, kita yang tinggal di sini dan memiliki keistimewaan untuk tinggal di tempat yang sangat toleran, beragam, dan bebas ini, kita memiliki tanggung jawab yang sangat besar bagi seluruh dunia. Bagi saya ini adalah penting, yaitu jika dunia ingin bertahan, jika kita ingin mengatasi masalah-masalah yang mendesak seperti halnya perubahan iklim dan intoleransi, tampaknya penting bagi kita untuk melihat toleransi dan kebebasan ini, yaitu bagaimana hidup bersama secara damai untuk menjadi duta besar bagi pesan ini di seluruh dunia. Ini adalah sangat penting bagi masa depan umat manusia dan juga planet kita. Dan tentu saja atas nama Uskup di Southwark, saya bersama Uskup Agung Canterbury beberapa minggu lalu, beliau menekankan dan bersabda tentang pentingnya menjangkau tetangga kita dan juga bekerja sama dengan tetangga kita untuk menyatukan berbagai kalangan dari berbagai latar belakang. Jika kita ingin menjaga masa depan kita, sangatlah penting bagi kita untuk saling merangkul. Saya berharap kehadiran saya menjadi tanda komitmen kami sebagai umat Anglikan dan sebagai persekutuan Anglikan sedunia untuk bekerja sama dengan umat dari agama lain. Terima kasih banyak atas undangan Anda. Terima kasih banyak, Tuan Archdeacon Jonathan Cedric. Pembicara kita selanjutnya adalah anggota parlemen Nyonya Flor Anderson yang merupakan anggota parlemen untuk Putney dan Southfield, tempat Masjid Al-Fazal. Saat ini beliau menjabat sebagai Menteri Pemerintah dan beliau sebelumnya adalah Wakil Ketua Kelompok Parlemen untuk Jemaat Ahmadiyah. Terima kasih banyak sekali. Tuan Amir Nasional, para tamu yang terhormat, rekan-rekan anggota parlemen, para teman dan tetangga, saya sangat bangga dengan keberadaan masjid di sini. Ini adalah masjid pertama di London yang ada di Southfield. Terima kasih banyak telah mengundang saya ke sini. Saya telah berada di sini berkali-kali. Saya pikir ini adalah jumlah orang terbanyak yang pernah saya lihat di sini. Luar biasa, lebih dari 700 tamu. Sebagai anggota parlemen setempat untuk Masjid Fazal, ini merupakan suatu keistimewaan untuk dapat bekerja bersama Jemaat Muslim Ahmadiyah semenjak saya terpilih pada tahun 2019. Sekarang saya berpikir bagaimana keadaan seperti tahun 1924. Saat itu mungkin ada pemilihan umum dan ada Olimpiade di Paris. Ada beberapa hal yang tetap sama, tetapi daerah ini saat itu pasti sangat berbeda. Jadi ini adalah suatu jemaat yang muda dan kami tumbuh bersama. Jemaat Muslim Ahmadiyah dan semua penduduk di Southfield telah melakukan banyak hal bersama dalam 100 tahun terakhir. Dan itulah yang sangat saya hargai dari jemaat yang benar-benar yakin dan bangga atas identitasnya ini. Jemaat ini adalah jemaat yang sangat terbuka. Hubungan dengan jemaat ini telah menjadi pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya. Selama bertahun-tahun saya mendapatkan kesempatan untuk terlibat dengan jemaat ini dalam berbagai hal.
kita telah merayakan banyak acara, mulai dari acara penobatan Raja hingga Idul Fitri. Kita telah memberikan bantuan kepada masyarakat, terutama pada saat COVID melanda. Kami telah ikut mengumpulkan dana bagi banyak gerakan Ahmadiyah di seluruh dunia. Saya juga pernah pergi ke Pakistan untuk mengunjungi Jemaat Ahmadiyah dan melihat sendiri bagaimana tindakan penganiayaan terhadap jemaat di Rabwah. Saya telah mengadakan banyak pertemuan berkaitan dengan jemaat di parlemen. Saya juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk berterima kasih kepada Huzur atas usaha beliau yang tak kenal lelah dalam mengedepankan perdamaian. Kepemimpinan beliau adalah seperti cahaya harapan di masa-masa yang sulit saat ini. Dan kebijaksanaan beliau terus memberikan inspirasi kepada masyarakat di seluruh dunia untuk bekerja keras menuju perdamaian dan keadilan. Kita membutuhkan nasihat-nasihat beliau di masa-masa ini lebih dari sebelumnya. Dan ini merupakan suatu kehormatan untuk berada di sini di Masjid Fazal untuk merayakan 100 tahun sejak kunjungan bersejarah dan peletakan batu pertama oleh Khalifah kedua, dan juga kunjungan para khalifah yang selalu mengedepankan nilai-nilai perdamaian, kesetiaan kepada tanah air, pengkhidmatan kepada manusia, yang mana ini adalah nilai-nilai yang sangat sesuai dengan tantangan yang kita hadapi di dunia. Satu hal yang sangat luar biasa dari sejarah masjid ini, dan mungkin yang paling saya sukai adalah kenyataan bahwa banyak uang yang terkumpul untuk pembangunan masjid ini sepenuhnya berasal dari para wanita di India yang menjual emas mereka, kemudian menyumbangkan uang tersebut untuk masjid. Jadi ada para wanita di India yang belum pernah ke sini, yang tidak mengenal masyarakat di sini, namun tetap ingin menjalankan keyakinan mereka dan ingin berhubungan dengan orang-orang di negara lain dengan keinginan yang kuat, sehingga mereka melakukan ini. Saya pikir ini adalah suatu inspirasi yang sangat nyata bagi kita semua untuk membantu orang lain di seluruh dunia dengan hal-hal yang bisa kita lakukan sendiri. Ini adalah bukti nyata dedikasi mereka. Jadi, masjid ini merupakan simbol bersejarah dari komitmen yang teguh dari jemaat terhadap nilai-nilai yang dimilikinya. Ajaran perdamaian dan persatuan yang digaungkan oleh Jemaat Ahmadiyah menjadi lebih penting dari sebelumnya. Saya mendoakan agar lebih banyak lagi keberkatan turun bagi Anda di 100 tahun ke depan. Cinta untuk semua, tidak ada kebencian bagi siapapun. Terima kasih Nyonya Flor Anderson. Pembicara yang terakhir adalah Tuan Ed Devi, anggota parlemen yang terhormat yang merupakan pemimpin Partai Liberal Demokrat. Beliau juga merupakan wakil ketua kelompok parlemen untuk Muslim Ahmadiyah. Kami persilakan kepada beliau untuk menyampaikan kata sambutan. Kepada Huzur yang bergabung dengan kita secara virtual di Tilford, dan juga kepada Anda sekalian yang hadir di sini malam ini, Assalamualaikum. Saya ingin menyampaikan 4 hal singkat malam ini. Pertama, tentang perayaan 100 tahun Masjid Fazal malam ini. Lalu sedikit tentang Jemaat Ahmadiyah di London dan Inggris Raya. Lalu merenungkan para Ahmadi di Pakistan, kemudian berbicara juga tentang Huzur dan juga pesan perdamaian yang beliau serukan. Biasanya ketika saya diundang di acara-acara Jemaat Ahmadiyah, acaranya adalah Jalsah Salana, yaitu mendengarkan pidato dan juga menikmati pelayanan Anda di Hampshire, atau juga acara Peace Symposium Nasional di Morden, di mana kita berbicara tentang perlunya perdamaian yang lebih besar di dunia. Jadi ini adalah acara yang tidak biasanya bagi jemaat ini, dan ini adalah acara yang sangat-sangat istimewa. Jadi terima kasih telah menyelenggarakan acara ini. Saya berpikir ini sangatlah luar biasa untuk mengingat bahwa ini adalah 100 tahun jemaat ini berdiri di Southfield. Dan saya ingin sampaikan bahwasanya sangatlah beruntung Anda berada di sini di Southfields di London, Barat Daya.
dan di Inggris Raya. Ini adalah suatu keberuntungan bagi kami bahwa Anda berada di sini, dan saya pikir ini layak untuk diutarakan kembali setelah 100 tahun kehadiran Anda di sini di Southfield. Saya ingin berbicara tentang jemaat Anda yang luar biasa, karena jika Anda beruntung untuk menjadi anggota parlemen di London Barat Daya, Anda akan beruntung untuk memiliki banyak konstituen yang berasal dari Muslim Ahmadiyah, dan Anda akan melihat bagaimana kontribusi yang mereka berikan kepada masyarakat di sini dan juga di seluruh negeri, yaitu kontribusi dalam bidang perekonomian, dalam bisnis, dan juga dalam hal keuangan. Ini adalah kontribusi di bidang kesehatan, yaitu di lembaga kesehatan kita, di sekolah-sekolah kita, dan juga di pelayanan sipil kita. Dan ini adalah kontribusi ke seluruh masyarakat. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas peran serta yang besar yang Anda berikan kepada kita semua di sini. Selalu ada kegiatan untuk menggalang dana untuk kemanusiaan. Terlebih lagi, sebagaimana selalu diserukan oleh Huzur, baik itu kegiatan donor darah atau penggalangan dana untuk para veteran kita. Dan sekali lagi saya ingin memberikan penghormatan kepada jemaat ini untuk semua pekerjaan amal yang cukup luar biasa. Tetapi saya pikir mustahil untuk menjadi teman jemaat Ahmadiyah di sini tanpa merenungkan tantangan yang mereka hadapi di Pakistan. Saya pikir saya akan memberikan pidato 30 menit lagi untuk disampaikan kepada Anda, tetapi saya sudah mendapatkan anggukan. Jadi saya kira saya ingin mendengar apa yang disampaikan oleh Huzur, dan izinkanlah saya untuk mengakhiri sambutan saya secara tiba-tiba dengan hanya menyampaikan bahwa kepemimpinan Huzur demi perdamaian dunia adalah sangat luar biasa. Dan inilah yang sangat kita butuhkan. Terima kasih. Terima kasih, Syed. Kini kami sangat terhormat untuk dapat bergabung secara langsung melalui satelit untuk pidato utama yang akan disampaikan oleh Huzur Hazrat Mirza Masroor Ahmad, pemimpin Jemaat Ahmadiyah seluruh dunia. Ayadahullah Ta'ala binasril aziz. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. All distinguished guests, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. May peace and blessing of Allah be upon you all. Hari ini, dengan rasa syukur yang mendalam kepada Allah Ta'ala di dalam lubuk hati kami menyelenggarakan acara ini untuk merayakan 100 tahun peletakan batu pertama Masjid Fazal di London. Acara yang diselenggarakan di masjid ini sama sekali tidaklah seperti acara duniawi lainnya, karena ini bebas dari tujuan duniawi. Masjid adalah tempat suci, tempat rohani bagi manusia untuk berkumpul bersama-sama menjalankan ibadah kepada Allah Ta'ala 5 kali sehari guna meningkatkan kerohanian dan mengembangkan akhlak. Saat ini kita hidup
di era materialisme yang merajalela, di mana uang dan kekuasaanlah yang berkuasa, semakin banyak manusia yang menjauh dari Allah Ta'ala dan yang menolak keberadaannya dan juga mengabaikan nilai-nilai akhlak. Maka dari itu, di masa seperti ini, cahaya dan nilai dari masjid semakin bersinar terang bagi siapa saja yang beriman kepada Tuhan dan bagi siapa saja yang takut jika harus berfikir untuk menjauh dari Tuhan. Menurut pandangan kami, Islam berdiri teguh dalam keyakinannya yang tak tergoyahkan akan keesaan Allah Ta'ala. Sesungguhnya, kitab suci Al-Quran menerangkan bahwa tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk menyembah Tuhan. Di sini, makna ibadah janganlah disalahpahami sebagai sesuatu yang terbatas hanya pada ibadah salat kepada Tuhan. Tentu saja, ini merupakan suatu kewajiban yang mendasar bagi umat manusia untuk memenuhi hak-hak Allah dengan berkumpul di masjid dan melaksanakan salat 5 waktu. Akan tetapi, Al-Quran secara tegas menyatakan bahwa doa seseorang akan menjadi sia-sia dan ditolak jika ia mengabaikan tanggung jawabnya terhadap sesama manusia. Dengan demikian, salat dan sujud setiap Muslim adalah berkaitan erat dengan perlakuannya terhadap ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, sebagaimana umat Islam harus mendirikan salat dan bersujud di hadapan Allah Ta'ala, mereka juga harus menjunjung tinggi hak-hak umat manusia dan menunjukkan sikap belas kasih dan kecintaan kepada semua orang tanpa memandang agama atau latar belakang mereka. Dan ibadah dalam arti yang sepenuhnya, yang adalah beribadah kepada Tuhan dan mengkhidmati ciptaannya, merupakan intisari dari menjadi seorang Muslim Ahmadi. Dan inilah tujuan dan misi kami. Oleh karena itu, pada hari ini, saat kami merayakan 100 tahun peletakan batu pertama Masjid Fazal, maka segenap Muslim Ahmadi harus merenungkan tujuan-tujuan ini. Hanya dengan memenuhi tanggung jawab kami kepada Tuhan dan juga manusia, kami dapat benar-benar memenuhi tujuan dibangunnya masjid ini dan melaksanakan tujuan perayaan 100 tahun ini dengan sebaik-baiknya. Prinsip Islam yang indah yang diajarkan oleh pendiri Islam, Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah bahwa seorang beriman yang sejati adalah mencintai orang lain sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Prinsip ini mengharuskan bahwa seseorang yang beribadah kepada Tuhan untuk memastikan setiap gerakan dan tindakannya menjadi sumber manfaat bagi orang lain. Maka dari itu, sesuai dengan ajaran pendiri suci Islam Sallallahu Alaihi Wasallam, apapun hal baik yang diinginkan atau dikehendaki oleh umat Islam untuk diri mereka sendiri, mereka juga harus menginginkannya untuk orang lain.
Oleh karena itu, jika kami menghargai dan meraih manfaat dari ajaran agama kami, maka adalah kewajiban kami untuk menyampaikannya kepada orang lain. Akan tetapi, sebelum menyampaikan keimanan kami, adalah kewajiban kami untuk mengamalkannya. Hanya dengan cara demikian, dengan ketulusan hati, maka kami dapat membimbing orang lain menuju keberkahan abadi dari beribadah kepada Allah. Hanya dengan cara demikian, kami dapat menyampaikan ajaran Al-Quran yang suci dan mulia kepada orang lain dan mengajak mereka kepada Islam. Tidak diragukan lagi, keinginan mendalam kami adalah agar orang-orang dari semua lapisan masyarakat dan latar belakang hidup dalam kedamaian dan keamanan, dan saling mencintai dan menghormati satu sama lain. Inilah pesan yang ingin kami sebarkan ke seluruh dunia agar umat manusia dapat terbebas dari belenggu perpecahan, kekacauan, dan perselisihan. Janganlah meninggalkan warisan kesengsaraan dan kehancuran bagi anak keturunan kita. Kita harus menyadari bahwa kita semua adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dan kita bekerja sama untuk melindungi generasi mendatang kita dari segala bentuk peperangan dan kebencian. Nilai-nilai ini ditanamkan dalam jemaat kami oleh pendiri kami, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad dari Qadian, yang kami yakini diutus oleh Allah Ta'ala sebagai Masih Maud, yaitu Masih yang dijanjikan, dan Imam Mahdi, sesuai dengan janji Allah dan nubuatan Rasulullah SAW. Beliau mendirikan jemaat ini dengan tujuan dan misi untuk menghidupkan kembali ajaran dan semangat Islam yang sejati, serta membimbing umat manusia menuju kedamaian, keadilan, kesetaraan, dan toleransi. Kami meyakini Islam sebagai agama yang universal, dan sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran, Rasulullah SAW diutus sebagai nabi bagi seluruh umat manusia. Demikian pula kami meyakini bahwa Masih Maud datang untuk mencerahkan segenap manusia dari semua bangsa tentang bagaimana cara memenuhi hak-hak Tuhan dan juga ciptaannya. Saat kebangkitannya, Hazrat Masih Maud alaihissalam merasakan keperihan yang mendalam saat menyaksikan kegelapan rohani dan kemerosotan akhlak yang melanda manusia. Beliau mendambakan agar umat manusia mengenali Sang Penciptanya untuk memenuhi hak-hak satu sama lain. Melihat keperihan yang mendalam, Allah Ta'ala melimpahkan karunia-Nya dan juga rahmat-Nya melalui nubuatan-nubuatan dan ilmu kerohanian yang diturunkan langsung oleh Allah. Tuhan menurunkan keyakinan kepada beliau akan pertolongannya dan juga keberhasilan akhir dari misi beliau. Dan saat ini, dengan karunia dan kasih sayang Allah Ta'ala, kita menyaksikan terpenuhinya janji ilahi ini yang merupakan pesan Islam sejati yang bangkit dari keperihan dan doa sepenuh hati Hazrat Masih Maud alaihissalam. Dan jemaat ini telah tersebar hingga seluruh dunia. Meskipun menghadapi berbagai penganiayaan dan pertentangan yang berkelanjutan di
beberapa negara Jemaat Muslim Ahmadiyah sekarang telah berdiri di lebih dari 210 negara dan wilayah di dunia. Jemaat ini terus berupaya dalam menyebarkan ajaran-ajaran Islam yang universal tentang perdamaian, pemenuhan hak-hak Tuhan, dan pengkhidmatan kepada kemanusiaan. Lebih dari itu, upaya Jemaat Muslim Ahmadiyah untuk menyebarkan ajaran Islam di Inggris dan Eropa juga merupakan hasil langsung dari keinginan kuat yang tertanam dalam hati Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam untuk keselamatan umat manusia. Berkenaan dengan negara ini, Allah Ta'ala melalui ru'ya menurunkan kabar suka kepada Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam yang meyakinkan beliau tentang pertolongan ilahi dan bahwa penduduk negara ini akan menerima tablik beliau. Dalam menyebutkan ru'yanya, Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda, "Aku melihat bahwa aku tengah berdiri di atas mimbar di kota London dan menyampaikan kebenaran Islam dalam bahasa Inggris dengan cara yang sangat lugas dan penuh dengan dalil. Setelah itu, aku menangkap beberapa burung yang hinggap di pohon-pohon yang kecil. Burung-burung itu berwarna putih dan tubuhnya menyerupai burung puyuh. Beliau bersabda, aku menafsirkan ini berarti bahwa meskipun aku tidak dapat melakukan perjalanan ke Inggris, tulisan-tulisanku akan disebarkan di sana dan kebenarannya akan menarik banyak orang Inggris yang berfitrat suci. Dengan karunia Allah Ta'ala, ru'ya ini pertama kali terwujud ketika pada masa khalifah pertama, jemaat kami mengirim seorang mubalik perintis ke Inggris untuk menyebarkan tablik Islam. Saat itu, di awal abad ke-20, kesadaran akan Islam sangatlah terbatas di belahan dunia ini. Meskipun memiliki sumber daya yang minim, mubalik kami dengan bekerja keras menyampaikan tablik Islam. Beberapa penduduk setempat yang berfitrat suci sangat menerima ajaran Islam yang sejati dan bergabung dengan Jemaat Muslim Ahmadiyah. Setelah itu, di era Khalifah kedua, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, lebih banyak lagi mubalik yang dikirim ke Inggris untuk lebih memperkenalkan ajaran Islam di negara ini. Kehadiran mereka menuai hasil yang baik dan ajaran yang mereka sebarkan semakin memperkaya negara ini. Tak lama, kebutuhan akan tempat ibadah untuk mendorong pertumbuhan Islam di negara ini menjadi semakin jelas. Maka saat itu, jemaat kami memulai proyek pembangunan masjid di London. Sejak tahun 1920 dan seterusnya, Jemaat Muslim Ahmadiyah dengan penuh kerja keras mengumpulkan dana melalui pengorbanan para anggotanya. Upaya ini mencapai puncaknya dengan pembelian sebidang tanah di Southfields, yang mana tanah itu akan menjadi tempat masjid pertama di London. Diputuskan bahwa masjid tersebut akan diberi nama Masjid Fazl, yang berarti Masjid Karunia Ilahi atau Masjid Keberkatan. Setelah itu, pada tahun 1924, pada kesempatan pameran Kerajaan Inggris Raya di Wembley, seorang penyelenggara mengusulkan agar diadakan pula konferensi agama-agama besar dunia dan mengundang perwakilan semua agama besar.
Terkait hal ini, penyelenggara pun mengundang mubalik kami di Inggris saat itu, yaitu Imam Abdul Rahim Nayyar, untuk berbicara tentang Islam. Mengingat pentingnya acara tersebut, perwakilan jemaat kami menyarankan agar Khalifah kedua sendiri datang dari Kadian di India untuk menyampaikan pidato di acara tersebut, mewakilkan Islam. Oleh karena itu, pada tahun 1924, Hazrat Khalifah yang kedua melakukan perjalanan ke Inggris untuk ikut serta dalam konferensi agama-agama. Bertepatan dengan kunjungan beliau, diputuskan juga bahwa pembangunan Masjid Fazal harus dimulai. Jadi, tepat seabad yang lalu, Hazrat Khalifah yang kedua memberkati tanah di Southfield, tempat Anda duduk, dan meletakkan batu pertama untuk Masjid Fazal, yang mana ini terbukti menjadi saat penting dalam sejarah Islam di Inggris. Pada kesempatan yang penting itu, Hazrat Khalifah kedua menyampaikan pidato yang sangat mendalam kepada para tamu yang hadir dengan menguraikan ajaran Islam yang hakiki dan juga menyampaikan tujuan pembangunan masjid di Inggris. Di sini saya ingin menyampaikan kutipan singkat pidato beliau. Beliau bersabda, "Hari ini kita berkumpul di sini untuk sebuah upaya, yaitu meletakkan batu pertama, sebuah bangunan yang dibangun semata-mata untuk mengingat dan tunduk dalam ibadah kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah menciptakan seluruh dunia. Siapa saja yang memasukinya akan terlepas dari latar belakang mereka, dari mana mereka tinggal, atau bahasa yang mereka gunakan, akan bersatu sebagai satu kesatuan." Beliau bersabda, "Saat manusia menghadap ke arah Tuhan, semua perbedaan, baik itu perbedaan status, ras, atau apakah mereka berasal dari timur atau barat, menjadi sia-sia. Ini karena ketika seseorang menjadi semakin dekat dengan Tuhannya, maka semua perbedaan itu menjadi lenyap. Sementara ikatan persatuanlah yang tumbuh subur. Oleh karena itu, bangunan yang batu pertamanya akan diletakkan hari ini akan berdiri menjadi simbol persatuan dan juga ketentraman. Ini akan mengingatkan kita bahwa awal mula dan tempat kembali kita memang adalah sama. Jadi kita tidak boleh membiarkan perbedaan yang ada di antara kita menyebabkan perselisihan atau pertikaian. Jadi, dalam sabda beliau yang masih relevan saat ini juga, beliau bersabda, perbedaan dan pertikaian selalu ada di dunia dan akan selalu ada selama manusia memiliki kemampuan untuk maju dan mencari jalan baru, maka pasti akan ada perbedaan dan perselisihan karena kemajuan dunia adalah hasil dari perbedaan dan juga ide-ide yang berbeda. Nabi Muhammad SAW bersabda, perbedaan adalah suatu keberkatan, bukan suatu kutukan. Sebaliknya, tindakan tidak toleranlah yang berbahaya, karena ini dapat menghambat kemajuan.
dan memaksakan adanya keselarasan. Kemudian Khalifah kedua bersabda, pada hakikatnya tidak ada hal yang lebih merusak persatuan daripada tindakan sebagian orang yang melakukan pemaksaan atas nama persatuan, padahal hal tersebut bertentangan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kenyataannya, upaya mencapai persatuan justru telah mengalami kerugian yang jauh lebih besar. Oleh karena itu, seseorang harus selalu menunjukkan sikap toleransi dan juga rasa hormat. Beliau bersabda, dan hari ini saya tegaskan kembali bahwa keberagaman sesungguhnya merupakan sarana untuk memperkaya masyarakat serta untuk memungkinkan terjadinya kemajuan. Dalam pidato beliau, Hazrat Khalifah kedua menjelaskan bahwa Masjid Suci di Mekah adalah dibangun sebagai kekuatan pemersatu di mana segenap orang dari semua bangsa dapat berkumpul untuk beribadah kepada Allah dan menumbuhkan kedamaian dan kasih sayang. Demikian pula, Masjid Fazal dibangun untuk memenuhi tujuan mulia yang sama. Beliau bersabda, sebelum meletakkan batu pertama ini, saya ingin menegaskan bahwa masjid ini dibangun semata-mata untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar kecintaan kepada Tuhan dapat tumbuh di dunia dan manusia dapat mendekatkan dirinya kepada agama yang benar, yang tanpanya perdamaian dan kemajuan sejati tidaklah mungkin terwujud. Beliau bersabda, kami tidak akan melarang siapapun yang ingin datang ke sini untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, asalkan mereka mematuhi pedoman yang ditetapkan oleh pengelola dan menghormati hak beribadah mereka yang membangun masjid ini. Beliau bersabda, saya meyakini bahwa masjid ini akan menumbuhkan semangat toleransi dan rasa saling menghormati yang akan berperan besar dalam menghilangkan segala bentuk konflik dan perselisihan di masyarakat, serta dalam memelihara perdamaian dan keamanan di dunia. Beliau bersabda, akan segera tiba saatnya di mana orang-orang akan menyingkirkan perang dan konflik serta hidup bersama secara harmonis dengan semangat kecintaan dan kasih sayang. Akan segera tiba saatnya tatkala umat manusia akan menyadari bahwa karena Sang Pencipta seluruh umat manusia adalah Tuhan yang sama, maka mereka harus hidup bersama dengan cinta dan kasih sayang yang bahkan lebih besar daripada yang dimiliki seseorang terhadap saudara-saudarinya. Daripada menghalangi kemajuan dan perkembangan satu sama lain, manusia harus menawarkan bantuan untuk membantu perkembangan dan kemajuan orang lain. Pada kesempatan itu, pidato Hazrat Khalifah yang kedua memaparkan harapan yang mulia bagi Masjid Fazal, yaitu sebagai sarana beribadah kepada Tuhan, mengkhidmati umat manusia, dan menyebarkan ajaran Islam tentang perdamaian dan persatuan. Kini, 1 abad kemudian, semua Muslim Ahmadi tetap teguh dalam keyakinan mereka untuk memenuhi tujuan yang sama dan memastikan bahwa masjid kami selamanya menjadi cahaya perdamaian, persatuan, dan pengabdian kepada Allah Ta'ala. Tidak diragukan lagi, kita hidup di era yang penuh dengan kekacauan dan mendapati diri kita berada di tengah
kerusuhan dan konflik global. Lives are being tragically Di seluruh dunia, perang sedang berkecamuk. Banyak jiwa yang hilang secara tragis dalam jumlah yang tak terbayangkan. Dan kita menyaksikan pengabaian yang terang-terangan terhadap hak-hak Allah Ta'ala dan hak-hak manusia. instead of upholding human values, we witness Alih-alih menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, vested interests kita justru menyaksikan only risk the pengejaran kepentingan pribadi yang kejam, lives today yang tidak hanya bersiko menghancurkan jutaan jiwa saat ini, tetapi juga menciptakan bayangan yang sangat suram bagi masa depan umat manusia. Tidak diragukan lagi, akibat dari tindakan kita hari ini through time akan berakhir sepanjang masa dan akan membentuk dunia yang kelak diwariskan kepada anak cucu kita. therefore therefore as the creation Oleh karena itu, we must sebagai ciptaan the flame dari Tuhan Yang Maha Esa, and conflict kita harus memadamkan and as api peperangan dan pertikaian yang sedang berkobar. that Dan sebagai orang yang patuh beragama, of worship saya meyakini bahwa ini mengharuskan kita untuk memenuhi kewajiban beribadah kepada irrespective of their belief Tuhan Yang Esa. may unite Kami dengan sungguh-sungguh menginginkan agar semua orang, apapun keyakinannya, effective role dapat bersatu dalam memenuhi hak-hak Sang Pencipta dan memainkan peran masing-masing dalam menabur benih perdamaian yang abadi di dunia. Dengan demikian, kita dapat menyelamatkan manusia dari murka Tuhan dan dapat mengamankan masa depan yang penuh dengan kesejahteraan, baik di kehidupan ini maupun di Muslims we believe kehidupan akhirat. worldly life Sebagai umat Islam, fleeting passage kami meyakini to the eternal life bahwa kehidupan duniawi ini hanyalah sebuah perjalanan singkat menuju kehidupan abadi that our yang menanti di akhirat. this world Kami meyakini bahwa amal kami di dunia ini where our actions akan will be weighed berdampak hingga akhirat, justice di mana we will be held accountable for amalan kita akan ditimbang di timbangan Tuhan yang Maha Adil, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas pilihan kita di dunia. Oleh karena itu, jika kita, umat manusia, na'udzubillah, kembali menyaksikan kengerian dari perang nuklir, maka akibat mengerikannya will be born akan terasa hingga generasi mendatang. Anak-anak yang tidak bersalah akan lahir dengan cacat fisik atau mental. Generasi-generasi akan diliputi oleh trauma, all because of kemarahan, dan keputusasaan. and failure Dan ini semua karena sikap ego dan kegagalan kita dalam menegakkan perdamaian dan keadilan. Jadi, sebagai penutup, of God Almighty doa tulus saya adalah semoga kecintaan kepada certainly Allah Ta'ala dan juga ciptaannya the furthermost masuk ke dalam hati segenap umat manusia. Tentu saja, untuk mencapai tujuan inilah Masjid Fazal didirikan, dan demi God Almighty that we menegakkan kembali pesan inilah kita menyelenggarakan acara ini pada hari ini. Semoga Allah Ta'ala memberi kita semua kekuatan, apapun agama dan keyakinan kita, untuk menjalankan peran kita masing-masing dalam menciptakan masyarakat yang di dalamnya segenap manusia dari semua agama, suku, dan latar belakang hidup rukun dan saling menunjukkan to one another. May He kasih sayang. grant us the strength Semoga and Allah Ta'ala to fulfill these menurunkan kepada kita kekuatan dan kasih sayang untuk memenuhi tujuan yang mulia ini. Amin. Dengan kata-kata ini, saya dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada Anda sekalian karena telah bergabung
pada kesempatan yang bersejarah ini. Semoga Tuhan memberkati Anda sekalian. Terima kasih banyak. Now, Amir Sahib, will you announce for the silent prayer? Tuan Amir Sahib, apakah akan diumumkan untuk doa bersama? Or I should announce. So we now at the end of the function, normally we offer silent prayer. Di akhir acara ini, seperti biasanya, kita akan mengakhiri dengan doa bersama. Guests Para Ahmadi akan ikut dengan saya. pray. Adapun kepada para tamu, mereka diperkenankan untuk ikut berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Ameen. Zura, I'd just like to thank you. Assalamu alaikum warahmatullah. Wassalamualaikum. That concludes the